pernah bekerja untuk jadi pramugari haji, tapi juga di Instagramnya saya lihat Kak Yunda ini sangat concern dengan beauty. Sorry, ini connectionnya sinyalnya agak sedikit. Ya, Kak Yunda ini sangat concern dengan beauty, make up dan kecantikan ya. Jadi emang terlihat di sini juga Kak Yunda itu sangat paripurna ya untuk dandanannya gitu. Saya adore banget loh sama Kak Yunda loh. Hebat loh. Ya ampun, makasih Mbak Mira. Jadi kalau kalian yang belum tahu Kak Yunda itu coba deh dikunjungi dan follow-nya Instagramnya Kak Yunda ya. Ya, di mana Kak Yunda? Bisa disebutkan? Di @yunda Fitriasa. Yunda Fitriasa. Oke. Kak Yunda, sebelumnya boleh dong Kak Yunda briefly menyibukkan diri sambil mencoba-coba di dunia beauty ya seperti Mbak Mira bilang. Terus sama aku juga suka bikin video-video di YouTube tentang berbagi pengalaman aku tentang dunia pramugari gitu. Oh gitu. Ini ketertarikannya Kak Yunda sendiri untuk beauty ini gimana sih awalnya? Gitu. Sebenarnya saya baca Kak Yunda ini adalah seorang desainer grafis designer ya, gitu loh. Kok dia malah jadi itu pertamanya aku kan gak bisa dandan sama sekali. Terus jadi aku pas sebelumnya itu aku kuliah itu memang di jurusan graphic designer karena memang pas waktu dulu aku sebenarnya pas lulus SMA aku sempat bilang sama ayah aku pengen jadi pramugari tapi papa nggak mengizinkan, jadi akhirnya aku kuliah dulu. Nah kuliahnya itu di graphic design, terus aku kerja sekian tahun, sekitar 5 tahun gitu aku di bagian graphic designer, terus tapi sambil apply tentang pramugari terus gitu, sering gagal tapi coba lagi gitu. Nah terus akhirnya kalau yang untuk ke beauty-nya itu pertama kali buat aku belajar dandan itu sebenarnya pas aku join Emirates. Jadi kan di Emirates itu ada trainingnya tuh bagian image and uniform. Di situ aku dikasih tahu cara milih foundation. Terus jadi karena terus-terusan setiap terbang kan harus bermake up. Jadi aku jadi kayak malah jadi ketagihan. Jadi hobi gitu. Jadi mulainya sih dari situ. Oh begitu. Tapi memang tertarik ya dengan beauty ya gitu. Iya sih. Jadi aku sekarang karena memang udah resign, terus jadi cari-cari kesibukan, terus kebetulan emang hobinya ini ke arah tentang beauty gitu. Jadi aku sekarang lagi fokusnya ke situ sama mencoba bikin konten yang semoga bermanfaat gitu buat yang wannabe gitu. Wah, ini Kak Yunda, kan sekarang ini ada beberapa airlines, ada domestik ya, maskapai domestik yang sedang membuka lowongan. Itu juga secara virtual sih memang ya, karena saat ini coronanya masih ada ya gitu. Terus sama juga saya lihat ada di Lanut Angkatan Udara membuka pramugari Angkatan Udara gitu ya. Jadi banyak nih. Jadi kebetulan Cabin Crew Indonesia ini banyak sekali DM gitu ya menanyakan persiapan interview begitu loh. Nah malam ini kita akan ngebahas persiapan interview ya Kak Yunda ya. Kita boleh tanya-tanya nanti ya. Tapi sementara saya dulu yang nanya sama Kak Yunda, nanti kalian boleh tanya-tanya. Kira-kira waktu itu Kak Yunda mau interview itu persiapan apa sih yang Kak Yunda siapkan? Kalau aku sendiri, aku dulu tuh pernah mengalami, itu tuh pertama kali banget aku cobain interview pramugari itu kan di Cathay Pacific ya. Dan aku gak ada persiapan sama sekali. Nah itu
sangat-sangat berpengaruh banget sama pas kita lagi mau menyampaikan jawaban. Kita, jadi kayak grogi, nervous tuh emang pasti ada. Diri kita tuh seperti apa, itu kayak nanti interviewernya kayak dia nggak siap deh gitu. Jadi aku bener-bener latihan itu menurut aku adalah salah satu persiapan yang penting banget sebelum kita datang interview. Terus siapin dokumennya, dokumen yang memang diminta sama maskapai, karena kan setiap maskapai kadang-kadang beda-beda kan apa yang harus dibawa pas interview. Itu sih Mbak, terutama yang paling penting sih itu sih menurut aku. Dan juga perhatiin dress code-nya kalau memang sesuai dengan karakteristik maskapai itu gitu. Kita harus benar-benar dress code-nya tuh sesuai gitu. Oke. Nah, sebenarnya sih tadi juga ada next itu sebenarnya ada pertanyaan itu sih gitu loh, dress code, masalah dress code ya. Tapi iya. apa angka baiknya gitu kalau kita membaca lowongan gitu, kita harus baca baik-baik ya Kak Yunda ya, apa sih gitu untuk mulai dari dress code, tempatnya, sama waktunya ya gitu, sama apa yang diperlukan. Oh ya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin buat, karena kan terutama ini ya kalau buat pramugari itu kan timing itu penting banget. Time management itu penting banget. Jadi kalau aku bilang jangan sampai telat, itu penting banget untuk interview. Betul. Iya, waktu ya berarti ya. Kita lihat jam interviewnya. Kadang-kadang kan mereka membagi karena banyak ratusan, kadang ribuan, mereka kadang-kadang membaginya. Oke, kamu datangnya jam 10 pagi, kamu mungkin yang datangnya jam 12 siang. Nah, harus dicek kembali ya Kak Yunda ya gitu, waktunya. Seperti itu. Terus Kak Yunda pernah nggak sih ikut interview domestik, maskapai domestik di Indonesia? Aku pernah cuman sekali doang, tapi waktu itu di Garuda. Oh gitu. Garuda pernah. Tapi waktu itu aku cuma sampai pengukuran tinggi karena tinggi aku kurang. Jadi habis itu aku gugur. Sedih. Gitu ya. Oh gitu. Iya. Karena mainnya di sana tinggi ya, bukannya Ambridge ya, kayak di Emirates ya. Nah kebetulan pas di Emirates tuh Ambridge, jadi aku lolos. Gitu. Tuh kan buat yang lain juga, jadi jangan kecewa kalau memang yang sebelumnya memang bukan buat kalian gitu kan, pasti ya gitu. Ada yang lebih baik tuh. Mungkin ya mungkin jalannya memang Kak Yunda ini memang bukan untuk Garuda gitu, Kak Yunda ini memang untuk Emirates, seperti itu. Jadi jangan ada yang pernah putus asa kalaupun memang di sini nggak bisa dapet gitu ya, mungkin di maskapai lain seperti itu. Betul, itu jodoh-jodohan juga ya, apa yang udah menjadi milik kamu akan menjadi milik kamu gitu. Tapi tetap harus berusaha ya, walaupun memang kita ada jatahnya gitu, tapi tetap kita harus berusaha. Seperti Kak Yunda bilang, harus serius gitu persiapannya. Buktinya Kak Yunda di KT Pasifik kurang persiapan kan, Kak Yunda sendiri akui kan. Betul. Akhirnya ya nggak gol ya gitu. Terus Kak Yunda bisa nggak kasih bayangan ketika diwawancara, masih ingat nggak waktu di KT Pasifik atau di Emirates gitu? Kalau yang pasti ingat banget sih memang yang pasti Emirates ya. Jadi boleh. Jadi kayak step-stepnya gitu ya Mbak. Jadi kalau aku kira-kira mungkin gini deh, ketika banyak yang nanya, Kak kalau misalnya waktu di interview gitu pertanyaannya apa aja sih gitu, masih ingat nggak? Tapi bukan yang group discussion ya, mungkin waktu yang per person gitu.
Oh, waktu pas. Jadi aku ditanya pertama kalinya awal aku ada pertanyaan itu dimulai dari pas aku armreach test itu kan. Terus ditanya sama interviewernya, terus dia bilang apa yang menjadi motivasi kamu menjadi pramugari dan kenapa saya harus hire kamu gitu. Terus kalau aku sendiri jawabnya memang kalau dalam waktu interview itu aku sih sarannya yang singkat, padat, jelas gitu. Karena kan dia kan kandidatnya banyak banget kan. Jadi kita harus singkat tapi langsung ngasih tahu fokus jawaban kita apa gitu. Kalau aku waktu itu sendiri jawabnya karena aku memang bercita-cita jadi pramugari dari semenjak kecil. Terus saya tahu kalau memang pekerjaan ini memang kelihatannya glamor, tapi saya tahu ada banyak banget aja. Aku udah soalnya kan waktu aku udah pernah pramugari haji ya, jadi aku udah tahu gimana kerjaan itu sebenarnya gitu kan. Terus aku bilang dan aku sendiri merasa saya punya kualitas yang bagus untuk menjadi cabin crew. Pede banget. Jualan ya, iya dong, kita kan harus jualan dong ya enggak. Benar. Iya kan mereka mana tahu kalau kita nggak kasih tahu di mana sih skillnya kita, di mana sih kelebihannya kita gitu. Jangan kita fokus kelemahannya. Jangan ada ketika mereka tanya kita harus kasih tahu kelebihan kita. Jangan ya saya tahu kelemahan saya seperti ini. Jangan, kita nggak ya menurut saya ya gitu. Jangan pernah memberikan kelemahan kita gitu loh. Kita kasih kelebihannya aja seperti itu. Ya. Kemarin aku gimana? Aku juga sempat itu juga sih Mbak. Aku juga sempat waktu itu kayak kayak sharing gitu sama temen aku pramugara ya di Emirat. Terus dia bilang dia nitip pesan ini juga. Dia nitip pesan. Jadi katanya kalau misalnya yang mau jadi cabin crew itu kalau bisa tuh kita bukan cuma sekedar menjadi diri kita sendiri, tapi juga menjadi the best version of yourself gitu. Jadi kayak benar-benar ya. Jadi kayak karena kan kita pas kita mau interview kan kita tuh istilahnya bener kata Mbak kayak mau menjual apa sih nilai plus kita gitu. Betul. Jadi kalau aku bilang sih jadi sesuai juga dengan kasih maskapai itu memang mencari orang untuk yang di hire tuh seperti apa. Jadi kalau kita datang ke sana kita adalah yang dicari gitu. Iya betul iya. Nah buat para wannabe yang lagi nonton yang sebanyakan tanya tadi udah ada sedikit ya gambaran ketika interview begitu dan jawabannya Kak Winda juga tadi Kak Yunda juga tadi seperti itu. Kita kayak jualan ya, promosiin diri kita gimana sih gitu, keluarin the best, bukan the bestnya the best tapi temennya yang pramugara titip apa bilang katanya the best version of yourself. Tuh, seperti itu, catat ya gitu. Itu salah satu tipsnya dari Kak Yunda. Tadi triknya udah ya, triknya tuh triknya itu untuk memberikan plus nilai plusnya aja seperti itu. Terus kita lanjut ya pertanyaannya lagi ya. Saya punya pertanyaan nanti setelah mungkin kalau saya udah kehabisan pertanyaan kita lanjut ke pertanyaan untuk yang join ya, untuk yang nonton. Kalau waktu di Emirates, waktu pertanyaan sendiri-sendiri itu ada berapa orang yang nanya Kak Yunda? Apa satu-satu atau Kak Yunda ada berapa orang seperti itu? Dibuat gambaran jadi mereka loh Kak Yunda. Oh iya. Jadi waktu dulu tuh aku dari satu ruangan itu semua interviewernya cuma satu orang dan gitu. Dia tuh bukan orang Indonesia ya. Jadi dan jadi makanya kita dibagi per grup-grup gitu. Nah pas yang kita sendiri juga kita sama interviewer yang itu juga gitu. Jadi nggak ada, aku nggak, tapi ada beberapa temen aku yang mereka dapat interviewer ada 2 orang, tapi kalau aku sendiri dapat tuh 1 orang. 1 orang. Itu cewek atau cowok?
cewek. Kitanya sampai minder ya, mohon maaf ya. Wah, itu aku sih jujur aja selama interview nggak pede sebenarnya. Iya. Iya, padahal sih kita udah semaksimal mungkin ya, dan interviewnya untuk rekruternya wow lebih oh seperti ini ya pramugari gitu kan, akhirnya kan. Terus oke, kalau untuk mengatasi grogi ala Kak Yunda gimana nih? Udah ngelihat yang Kak Yunda harus tampil ngomong dengan dalam bahasa Inggris karena yang nanya itu jelas-jelas orang asing ya kan, harus menggunakan bahasa Inggris. Terus yang dilihat itu cantik gitu kan itu kan bikin kita minder, bikin kita grogi gitu. Kalau kalau ala Kak Yunda untuk mengatasi grogi dan minder nih seperti apa sih? Banyak loh yang soalnya yang bilang, Kak saya grogi, saya minder nih, bahasa Inggris saya bla 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 seperti itu. Coba tolong dong Kak Yunda dikasih tahu tipsnya. Kalau dari aku sendiri sih, jujur selama aku interview ya, seperti aku tadi bilang, aku tuh benar-benar grogi banget. Tapi cara menutupinya kalau aku dari awal, aku benar-benar mulai masuk ballroomnya aja tuh aku udah tersenyum gitu. Terus untuk mengatasi rasa nervous, dulu tuh pas aku interview sebelumnya, aku karena saking nervousnya aku nggak sama sekali ngobrol sama kandidat yang lain gitu, diem aja gitu. Tapi ternyata aku pas itu ngelihat interviewernya pun ngeliatin semua kandidatnya satu-satu gitu. Jadi kalau aku pikir sih, kalau kita malah semakin ramah sama kandidat yang lain, itu justru malah semakin dinilainya baik gitu, karena kita bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, terus kalau sekalian juga pas kita ngobrol sama kandidat yang lain, di situ kan jadi kayak icebreaker gitu, jadi kita jadi lebih relax gitu, karena kita bisa saling sharing sama sesama kandidat yang lain. Terus kalau untuk bahasa Inggrisnya harus banget latihan sih, yang aku bilang itu, mau latihan di depan kaca, atau aku pernah juga tanya jawab sama teman aku, jadi dia yang suruh bacain pertanyaannya, aku yang jawab. Sama aku juga pernah gini Mbak, sebelum yang interview Emirates tuh, aku search di YouTube, terus ada itu kayak ada simulasi interview gitu. Terus si interviewernya itu nanya, terus aku pause, terus aku jawab gitu. Oh, wah. Emang sih agak aneh ya. Ya, tapi ternyata itu efeknya tuh beda banget, karena sebelum aku nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada mencoba untuk latihan, itu berbeda banget di hasilnya tuh. Betul. Nah, makanya aku waktu itu juga sebenarnya surprise juga, setiap stage itu setiap tahapan itu aku lanjut lagi. Ya mungkin aku mikir karena ngalamin kegagalan, tapi aku latihan lagi kayaknya. Ya gitu. Wow, tuh hebat ya Kak Yunda ya, udah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu, dan tapi Kak Yunda memang berusaha terus ya, latihan, belajar ya, semua mulai dari YouTube, minta bantuan teman buat kasih reply gitu ya, seperti itu. Jadi memang terbukti ya Kak Yunda ya, hasil dari ketika Kak Yunda memang berusaha gitu untuk belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dengan yang waktu itu memang kebetulan kurang ya amunisinya ketika menghadapi KT Pasifik ya gitu. Jadi kita bisa lihat di situ ya, amunisi yang Kak Yunda pegang nih ketika dengan menghadapi KT Pasifik dengan Emirates memang beda gitu kan. Jadi gitu. Ya. Jadi jangan menyerah. Betul, buat kalian juga jadi jangan, ini bukan faktor luck juga ya, tapi memang faktor berusaha. Jadi kalian persiapannya memang harus matang seperti itu. Ya. Oke, tadi kita udah mengatasi grogi ala Kak Yunda. Kita next ya gitu. Kalau misalnya nih untuk CV, tadi saya juga lihat tadi ada beberapa pertanyaan untuk yang nonton. Seberapa serius sih Kak kalau untuk persiapan CV-nya sendiri Kak Yunda itu?
Kalau aku dulu tuh CV itu aku benar-benar persiapkan juga ya, soalnya kan sebelum aku dapat undangan interview itu karena aku waktu itu datangnya assessment day, berarti kan yang mereka udah kirimin invitation dulu yang bisa datang. Nah itu berarti aku harus kasih CV-nya yang terbaik nih, ya kan? Betul. Nah terus di situ aku memang lebih fokus ke ini sih Mbak, kayak memperkenalkan selain background dari segi pendidikan aku juga sama background aku tuh dulu pernah kerja apa aja dan pengalaman aku selama kerja tuh apa gitu. Jadi itu sih yang aku benar-benar fokusin. Tapi kalau untuk biodata diri itu aku juga cukup lengkap tapi juga singkat gitu, nggak terlalu yang bertele-tele, lebih ke arahnya tuh lebih ke fokus di itu bidang pendidikan aku sama background pekerjaan aku. Oke. Nah, itu ya untuk para wannabe ya, sudah kasih lihat gimana Kak persiapan Kak Yunda sendiri untuk CV-nya, di mana Kak Yunda sendiri memfokuskannya di bidang pendidikan ya, sama skillnya Kak Yunda seperti itu. Tapi memang serius loh, Kak Yunda memang ini membuatnya tuh serius. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu, mempunyai sesuatu ya harus serius gitu ya Kak Yunda ya, walaupun dari awalnya aja dari CV-nya saja Kak Yunda sudah membuatnya itu memang serius seperti itu. Next ya Kak Yunda ya. Terus kalau untuk attire sendiri nih, menurut Kak Yunda nih perlukah siapin attire secara serius? Oh perlu. Karena kan karena lagi-lagi pas kita interview kita mau memperlihatkan diri kita tuh memang bukannya meskipun kita newbie tapi kita tuh pas datang ke sana kita tuh siap kerja gitu kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya kita attire-nya udah bisa memperlihatkan kita itu adalah orang yang profesional, itu juga pasti bisa menunjang penilaian dari interviewer terhadap kita. Betul. Jadi kalau aku waktu itu benar-benar aku siapin, bahkan pas Mbak Mira juga kalau terbang kan pasti nyiapin seragam dulu ya. Iya. Jadi itu emang udah harus siap semuanya sebelum interview gitu loh. Betul. Dan sesuaiin sama dress code-nya. Terus ada satu aksesoris yang penting juga sih Mbak menurut aku buat kalau untuk dari segi attire ya, itu adalah jam tangan. Karena kan mandatory ya kalau misalnya jadi pramugari kan harus pakai jam tangan. Nah itu juga harus dipikirin karena itu juga bisa menjadi penilaian kita tuh bisa memanage waktu dengan baik. Tuh satu lagi dari tipsnya dari Kak Yunda ketika kalian sedang interview, jangan lupa jam tangan ya. Jam tangan itu mandatory atau harus, kudu ya, fardu ain harus seperti itu ya. Sama juga kakak Kamera juga dengar punya teman yang di Garuda, kebetulan dia juga seorang instruktur, seorang sering mengadakan tour untuk menseleksi para calon pramugari buat Garuda. Beliau juga bilang jam tangan itu harus gitu. Jadi apabila kalian sedang mau interview, kalau kalian nggak punya jam tangan, boleh pinjam dulu sama kakaknya atau sama adiknya, sama mamanya juga. Untuk sementara pakai aja, seperti itu. Oke ya, itu tips dari Kak Yunda, jam tangan ketika salah satu penunjang untuk attire-nya kita buat interview. Dicatat ya, buat kalian yang nanti kalau menghadapi interview, jadi kalian sudah siap. Terus sama ini, ada pertanyaan lagi. Perlukah siapin hairdo-nya atau makeup? Hairdo sama makeup juga perlu banget karena kan tapi ya itu setiap maskapai itu kan beda-beda tuh karakternya. Kalau misalnya di Emirates kan mereka maunya hairdo-nya yang di-cut rambutnya, terus karena ciri khasnya Emirates sendiri kan red lipstick. Nah itu mungkin bisa dari ciri khasnya masing-masing maskapai itu bisa dijadiin pedoman buat kita milih make up-nya nanti kayak apa. Tuh, tapi kalau yang aku lihat kan misalnya di maskapai Indonesia sendiri ada yang
boleh rambutnya digerai atau enggak gitu. Jadi masing-masing tergantung juga airlines tujuannya gitu. Tapi memang harus dipersiapin banget dan dicari tahu gitu. Yang kita harus pakai saat itu apa. Gitu. Oke, itu jadi hairdo dan makeup terutama ya itu kalau bisa kita menyesuaikan maskapai yang akan kita mau ikut gitu loh. Jadi kalian sebelumnya searching dulu ya seperti itu. Kalau maskapai ini ketika seragamnya makeupnya seperti apa sih yang mereka biasa pakai, atau ini maskapai ini seperti apa gitu, seperti itu. Jadi memang perlu persiapan matang. Bukan aja mulai dari CV, attire, dari makeup pun harus kalian siapkan secara serius ya Kak Yunda ya. Ya, gitu. Kak, saya boleh nyapa dulu nggak ini? Buat Shirley ini dari Papua. Maroke gitu. Halo. Shirley, ya selamat malam. Setiap ada live itu dia selalu ngikutin juga. Tapi sempat minta, Kak tolong dong waktunya, karena di Papua sendiri kan perbedaan waktunya itu 2 jam gitu, agak terlalu malam. Gitu. Tapi ya Shirley mohon maaf ya, kakak usahakan ya untuk bisa lebih awal lagi gitu. Tapi kebetulan exposure-nya memang jam segini kita ya Kak ya Yunda ya. Iya. Iya. Oke, ini apa lagi nih Kak? Boleh nggak kita mau kita lihat dari ada salam dari Bali, dari Tasya Maharani. Halo Tasya. Halo Bali. Ya, kita sekarang lihat pertanyaan-pertanyaan yang nonton dulu ya Kak Yunda ya. Ya. Kita menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Halo apa? Halo semuanya. Ini ada Ega Butra, Kak di Emirates itu ada kontrak kerja nggak sih Kak? Maksimum cuma berapa tahun? Jadi kalau Emirates itu di awal itu 3 tahun. Nah setiap 3 tahun nanti diperpanjang lagi. Gitu. Oh begitu. Kalau dengan yang tentu saja dengan performance yang bagus ya Kak ya? Oh iya, betul. Ya. Nah kira-kira penilaiannya apa tuh Kak? Selain performance yang bagus itu ininya apa? Mulai mungkin nggak nyakit atau bagaimana? Ya ada itu maksimum sick days-nya pasti ada. Terus terus juga pernah absen apa enggak? Terus absen aja kita kan ada ini ya salary deduction, jadi dipotong tuh itu gajinya. Jadi jangan sampai telat. Iya. Pengaruh bisa juga pengaruh ke gaji. Betul. Wow. Karena kalau supaya jangan sampai absen tuh jangan pernah. Terus kayak dari mulai training aja tuh kita udah diterapkan kayak gitu juga ya. Jadi harus nggak boleh absen. Terus jangan sampai STP-nya misalnya nggak lolos gitu. Dikasih sih kesempatan 2 kali, kalau bisa masih nggak lolos juga ada kemungkinan diturunin kelasnya. Terus nanti bisa juga di-terminate itu. Ini juga sih strict juga dari soal itu. Jadi memang performance-nya dinilai juga. Dan nanti ke depannya itu juga berpengaruh sama kita mau naik jenjang karir gitu. Karena kan kalau misalnya performance-nya nggak bagus, nanti takutnya kita nggak bisa naik jadi ke business class, apalagi ke master. Oh iya, seperti itu ya. Jadi biar bagaimanapun juga kalian kerja memang harus serius, memang harus tekun ya, gitu. Jangan sembarangan. Nggak apa-apa, saya nggak mau. Malas kerjanya TikTok nih quick turn, gitu capek, nyakit. Ternyata itu akan mempengaruhi
apa sih performance ya untuk kalian apa bisa diperpanjang kontraknya apa tidak seperti itu. Kalau kalian memang ingin diperpanjang terus ya harus performance-nya harus bagus. Seperti itu ya Kak Yunda ya. Ya betul. Gitu. Kak Yunda, ini ada yang nanya nih, Kak tentang CV dong gitu. Gimana ya aku merasa insecure tentang CV yang dibuat tamat SMA gitu. Seperti itu. Menurut Kak Yunda gimana nih untuk yang tamatan SMA? Kasih semangat dong Kak Yunda buat Iya, aku kasih tahu juga waktu itu ada yang nanya kan, Kak, minimal pendidikan itu apa? Kalau buat Emirates itu minimal SMA gitu. Jadi tuh jangan dimulai dari rasa diri kita sendiri udah minder gitu. Sebenarnya kan kita udah qualified kan intinya. Kalau kita udah lulus SMA dan mereka requirements-nya itu lulus SMA, berarti kita udah oke nih gitu. Nah dari kalau dulu sih aku mungkin saran dari aku ya, kalau memang belum pernah ada pengalaman kerja, kita bisa mengedepankan prestasi-prestasi kita di saat waktu kita masih sekolah. Gitu. Mungkin dari segi kalian udah pernah berorganisasi atau ada kesibukan-kesibukan lainnya gitu kan, itu juga bisa dinilai kalian itu bisa teamwork atau enggak. Itu jadi bukan harus yang benar-benar udah sarjana dulu baru itu. Jadi dan kitanya juga pas waktu interview kita harus juga pede, jadi jangan dimulai dari rasa minder, nanti ke depannya kalian nggak bisa memberikan kayak itu tadi, kayak memberikan kalau aku tuh siap kerja gitu meskipun aku baru lulus SMA. Sama SMA, betul. Nah seperti itu ya buat kalian yang merasa insecure katanya karena baru lulus SMA, tetap aja nggak boleh minder gitu. Tetap harus tunjukkan kelebihan kalian seperti itu. Ya jangan mau kalah banyak kok. Kalau misalnya masa lalu, kebetulan kalau Kak Mira, kalau hitung-hitungannya Kak Mira sendiri pada saat itu masih kuliah gitu. Jadi masih kuliah, tapi akhirnya karena harus terbang, jadi nggak bisa terusin gitu. Berarti kan ya sama lah gitu loh, sama sederajat seperti itu. Tapi Kamira bisa gitu. Jadi kalian jangan pada saat itu memang jadi Kamira itu masih SMA seperti itu. Dan umur Kamira pada saat itu 19 tahun waktu memulai jadi pramugari. Seperti itu. Jadi itu ada kisah nyata dari Kamira. jadi nggak usah khawatir, nggak usah insecure. Yang penting kita yakin dan harus siap. Persiapannya itu harus matang seperti Kak Yunda tadi bilang ya gitu. Ini Kak ada bilang aku juga pernah gimana? Ya aku juga pernah interview terus bareng sama kandidat yang juga baru lulus SMA gitu, dan aku posisinya waktu itu udah sarjana tapi dia masuk aku enggak gitu. Jadi memang dilihatnya itu kalau menurut aku ya performance kamu saat itu tuh gimana gitu. Jadi bukan hanya tentang itu, selama requirement maskapai itu adalah minimal SMA dan kamu pas qualified ya, tuh tunjukkan yang terbaik. Nah, halo semua tuh yang merasa tadi suka insecure, suka nanya, Kak, saya cuma SMA, saya cuma D3, Kak cuma SMA. Barusan dengar kan ya Kak Yunda bilang yang SMA malah dapat, Kak Yunda sendiri yang sarjana nggak dapat, seperti itu. Jadi udah hilangkan lagi semuanya keinsecurean kalian seperti itu. Oke? Ya ada lagi nih. Boleh nggak sih Kak kita mendaftar sekaligus 3 maskapai? Ya boleh aja. Boleh aja. Ya, kalau misalnya kalian bisa ketika interview kalian bisa waktunya bisa ya nggak apa-apa gitu. Terus kalau Kakak belajar bahasa Inggrisnya di mana, Kak Yunda? Kalau aku dari kecil aku emang udah les bahasa Inggris sih, Mbak. Aku dari bahasa Inggris sih, Mbak. Aku dari terus sama beli buku kamus.
Nah nanti kalau bisa itu papa aku tuh bisa, kalau bisa subtitlenya dimatiin kayak gitu. Jadi kalaupun enggak ya merasa sekali lagi insecure gitu dengan bahasa Inggrisnya, Kak, bahasa Inggrisnya harus lancar ya tentu saja. Kalau kalian ingin jadi pramugari ya atau pramugara atau jadi cabin crew, kalian memang harus must gitu loh untuk menjadi bahasa Inggris seperti itu. Nah tadi tipsnya sama Kak Yunda tadi, kalau Kak Yunda dari kecil itu belajarnya katanya suruh papanya membaca buku dalam bahasa Inggris, di sampingnya itu ada kamus ya Kak Yunda ya, dan gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang tidak mengerti, Kak Yunda langsung bisa lihat apa sih artinya seperti itu. Dan penambahan kosakata atau vocabulary-nya semakin lama, semakin hari semakin bertambah. Seperti itu ya Kak Yunda ya. Jadi Kakak yakin banyak di antara kalian ini yang mungkin teori penulisan itu kalian mengerti, membaca mengerti. Tapi ketika melakukan wawancara seperti ini gitu ditanya, kalian tahu gitu yang ditanya itu seperti apa, tapi mau jawab nggak bisa gitu. Yang di kepala sih ada gitu loh, tapi mau keucap nggak bisa. Kenapa? Itu rata-rata karena kosakata yang kalian punya itu sangat minim. Seperti itu. Seandainya kalian punya kosakata yang banyak, vocabulary-nya sudah banyak gitu, pasti deh gitu. Kalau ada pertanyaan pasti bisa jawab. Nggak usah terlalu pusing sama grammar. Iya betul. Pada akhirnya kalau lagi percakapan grammar tuh mungkin nomor kedua gitu. Tapi yang pertama kita bisa menyampaikan maksud kita. Gitu. Betul. Nah, dan untuk kita bisa menyampaikan maksud kita itu kita harus banyak kosakata, harus banyak vocabulary gitu. Jadi nggak usah pusing dengan grammar kalau untuk conversation ya, gitu ya Kak Yunda ya, gitu. Ini tips dari kita berdua gitu. Jadi perbanyak saja kosakata, perbanyak vocabulary. Mungkin kalian setiap hari punya belajar tahu 3 kosakata dalam bahasa Inggris. Dicari setiap hari seperti itu. Oke, yang insecure dengan bahasa Inggris sudah terjawab dan tipsnya sudah dibagi sama Kak Yunda, ya. Kak maskapai ya. Iya semangat ya, gitu dengar ya ada penerusnya Kak Yunda loh. betul. Nah, tapi ini nanti 10 menit sebelum ini berakhir karena kita ada pertanyaan rapid question buat Kak Yunda ya. Kak Yunda harus menjawab ya dalam 10 detik pertanyaan itu. Tapi untuk kita masih punya 7 menit lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para wannabe ini di sini Kak. Kalau misalnya hijab ya untuk Emirat sendiri tidak bisa ya Kak ya? Nggak bisa. Jadi kalau banyaknya teman-teman aku yang berhijab pas mereka off duty, saya lagi di Dubai atau di layover, mereka baru pakai jilbab lagi. Gitu. Tapi kalau di on board harus pakai uniformnya dan nggak bisa pakai jilbab. Nggak bisa. Oh iya gitu. Ini ada Desi Karina Teteh. Iya sayang. Banyak yang menyapa Desi Karina. Aku mau jadi pramugari tapi takut kikuk di depan orang-orang Kak. Gimana dong kalau kayak gitu? Ayo perbanyak lagi latihan ya. Tuh, Kak Raisa pasti mau jadi pramugari juga deh, Kak. Oh ini ada Kak Raisa Marsha terhalang hijab. Kak Raisa Marsha ada kok beberapa maskapai domestik yang memperbolehkan memakai hijab seperti Sriwijaya kalau nggak salah ya, Citylink seperti itu. Saudi Airlines juga ya untuk internasionalnya ya, Kak Linda ya. Ya, jadi nggak usah khawatir ada
ada bagiannya. Betul, betul. Ada bagian kalian yang masih memakai hijab, ada beberapa maskapai yang membolehkan kalian untuk tetap memakai hijab. Seperti itu. Nanti kalian cari aja di searching, atau kalian bisa ke Cabin Crew Indonesia, di situ ada konten yang aku lihat tuh ada memberikan beberapa maskapai yang membolehkan berhijab seperti itu. Terus ini dari Desi Karina lagi, Kak, ada batasan umur nggak sih kalau jadi pramugari? Jadi pramugari ini kalau sudah jadi atau sebelum jadi nih? Pertanyaannya. Mungkin sebelum jadi kan. Sebelum jadi kali ya. Coba Kak Yunda bisa. Kalau di Emirat sendiri gimana? Mereka sih nggak pernah nulis maksimal umurnya, tapi kalau kalau kayaknya Middle East Airlines tuh selalu nulisnya minimum 21 tahun, karena memang regulasi dari pemerintah di sana kalau untuk perusahaan meng-hire seorang itu harus di atas 21 tahun untuk dapat working visanya. Nah, tapi kalau maksimalnya waktu itu gak pernah ada sih, dan kebetulan temen aku waktu pas join itu pun dia udah umurnya 30 ke atas gitu. Jadi berbeda dengan maskapai di Indonesia kan. Betul. Mereka ada maksimal umurnya, kalau di sana nggak pernah dikasih tahu gitu. Betul. Dia tidak menyebutkan untuk maksimal umur ya. Tapi minimum umur ada ya. 21 tahun. Karena biasanya untuk 21 tahun itu sudah dikategorikan dewasa yang sudah bisa untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri seperti itu. Karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang pramugari itu bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya ya, Kak Yunda ya. Gitu. Untuk maksimum umur nggak usah takut. Untuk para yang udah 30-an menjelang 30, tenang, masih ada kesempatan untuk di Middle East, masih bisa. Kakak punya teman umur 30 baru mencoba dan masuk dan bisa jadi pramugari di Middle East sana ya. Ya. Emirates agak ke sana ya, di Dubai agak ke sana ya. Seperti tetangganya gitu. Tapi yang Jalinda jawab ya untuk masalah herdu gitu. Terus Kak pramugari boleh punya bulu kaki nggak? Nah, gimana nih masalah untuk bulu kaki, Kak? Kalau ini sih mungkin tergantung seragamnya ya. Kalau misalkan pengalaman aku kan waktu itu di maskapai waktu pramugari haji, pasti otomatis kan baju kita tertutup, malah pakai hijab juga gitu kan. Jadi pasti nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya Emirates sendiri, waktu itu kan aku memang harus pakai stocking. Tapi stockingnya itu warnanya itu sesuai dengan warna kulit, tapi yang agak sheer gitu, nggak boleh yang terlalu tebel. Jadi masih kelihatan kaki kita gitu, kulit kaki kita. Nah di situ makanya harus nggak boleh ada bulu kaki gitu. Jadi tergantung si seragamnya tuh seperti apa. Kan ada juga tuh maskapai yang pakai celana panjang, ada yang pakai rok. Kalau aku sih ngerasa kalau memang seragamnya memang tertutup, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang rok gitu selutut, ya sebaiknya sih mendingan nggak usah ada bulu kakinya gitu. Jadi tuh banyak kru Emirates tuh dulu sering laser kayak gitu buat bulu kaki. Ya kan? Ya, tapi mungkin kalau untuk laser itu kan mungkin biayanya lebih besar ya. Gitu. Kalau kalian sudah menjadi pramugari, kalian punya budget khusus untuk melakukan laser. Tapi kalau seandainya kalian baru mau masuk interview, kalian boleh kok waxing yang itu waxing. Ya, nggak mahal ya, itu. Jadi memang persiapan aja seperti itu. Ya, dibersihkan kakinya. Kalau memang sekiranya kalian ada punya bulu yang agak banyak gitu ya, kalian waxing biar bersih dari bulu-bulu seperti itu. Nanti tumbuhnya nggak katanya bilang nanti tumbuhnya tebal, kasar, enggak kok. Kalau di waxing nggak, tumbuhnya lebih halus. Gitu. Itu salah satu ya, Mbak ya. Iya, kalau dicukur jangan. Kalau dicukur jangan, karena itu nanti tumbuhnya dia akan kasar seperti itu. Ini salah satu tips ya Kak Yunda ya buat yang kalian yang
punya insecure lagi untuk di bulu kaki seperti itu. Oh, sorry, kita sudah ada di 30 menit 20-30, jadi kita masih punya 10 menit lagi. Tapi kayaknya rapid question ini 5 menit cukup ya. Jadi kita masih punya 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Siap-siap ya Kak ya, Kak Yunda. Nah, aku jadi nervous. Enggak kok, pertanyaannya interview lagi nih, interview. Enggak, ini rapid. Jadi jawabnya tuh harus 5 detik harus sudah dijawab. Ya, jadi tanpa berpikir panjang. Oke. Kok takut? Seru nih, tapi aku takut. Oke. Terus untuk ini Kak, yang Kak tinggi aku 158, pas Amridge-nya nyampe, tapi aku pengen nyoba di domestik dulu, tapi tinggi itu pas-pasan banget gitu loh. Kak Yunda. Jadi tapi kayaknya sekarang banyak ya Mbak maskapai yang minimal tingginya tuh 158 ya. Aku dulu lihat, kayak aku pernah lihat dulu Garuda pas zaman aku kan bukanya 160, terus sekarang ada yang buka 158, terus kayak kemarin aku lihat kayaknya Lion Air juga 158. Ya mungkin ini sih cari yang memang sesuai gitu dengan tinggi. Cuma masalahnya kalau tidak salah ya gitu, untuk Garuda sendiri tinggi badan itu diukur minus 2 cm, untuk berat badan plus 2 kilo. Seperti itu. Oh iya benar-benar Mbak. Waktu itu aku juga jadinya nggak nyampe tinggi aku di Garuda karena kayaknya cuma dikurangin 2 cm. Gitu. Betul, jadi seperti itu. Kalau untuk Garuda, tapi kalau misalnya domestik yang lain, saya kurang tahu. Tapi nanti saya cari tahu ya. Nanti saya kalau sudah tahu, kalau sudah ada saya taruh di konten sebagai konten di Cabin Crew Indonesia supaya kalian nanti kalau mau cari-cari mudah ya untuk pertanyaan itu. Terus kalau misalnya Kak jam tangan, Kak ini dong, Kak Yunda, ayo Kak Yunda juga boleh cari itu seperti itu, nanti Kak Yunda taruh ya untuk isi konten di Cabin Crew Indonesia. Kita tunggu loh kontennya Kak Yunda. Oh ya boleh, boleh Mbak nanti. Iya, ini Kak untuk Kak Yunda, untuk masalah jam tangan yang harus kudu mesti kalau saat interview gitu ya, itu aksesoris yang penting, salah satu yang penting harus dipakai. Ada yang tanya, jam tangannya itu harus seperti apa? Kira-kira yang kayak gimana? Ada pertanyaannya di sini tadi saya lihat. Kayak gimana sih jam tangannya? Mungkin kelihatannya tuh kayak profesional ya? Ya, yang profesional. Terus formal. Bukan yang warna-warni. Betul. Ya jadi tuh memang yang mungkin kalau dulu salah satu image and uniform standardnya itu harus warna antara silver sama gold gitu. Terus kalau nggak salah boleh yang hitam juga deh. Tapi pokoknya tuh bener-bener yang modelnya tuh semacam konservatif gitu, bukan yang ada ada warna-warni bisa nyala-nyala gitu, bukan. Jadi yang benar-benar profesional kelihatannya. Betul seperti itu. Karena kita juga dituntut untuk profesional ya kerjanya. Jadi jangan yang baby G-Shock seperti itu, lucu sih, warna kuning, merah, amis seperti itu. Tapi kalau untuk sementara yang itu ditaruh di rumah dulu, kalian boleh pinjam punya mama kamu, pinjam dong Mbak, pinjam dulu interview kayak gitu. Pasti kalau punya mama kamu pasti deh itu memenuhi syarat buat interview. Benar. Yang old school aja. Old school seperti itu. Iya. Oke, kita sudah masuk mau menuju ke menit ke habis 5 menit lagi. Kita masuk ke rapid question buat Kak Yunda. Oke, kita ada 10 pertanyaan Kak Yunda. Dan Kak Yunda harus menjawabnya cepat ya. Nggak usah pakai mikir, langsung jawab aja. Ini nggak susah, cuma untuk lucu-lucuan aja setelah tadi habis serius gitu ya kan, sekarang kita lucu-lucuan. Oke, siap ya Kak Yunda ya? Oke. Siap. 1, enak di rumah apa terbang? Terbang. Oke. Kangen ya? Sama akhir bulannya Mbak ya.
gajinya. Akhir bulannya ya. Oke. Oke. Kan ternyata lidahnya ya Mas ya. Banget. Terus Geli atau Ail? Geli. Oke, Geli. Buat yang kalian belum tahu, Geli dan Ail itu ada kalau kerjanya untuk untuk penumpang, dan Geli itu di dapur ya. Oke, penumpang Oke, penumpang India apa penumpang Dubayan? Dubai, oke. Jadi kalian tahu ya kenapa? Dari hati. Langsung loh, yang ini jawabannya nggak mikir loh. Langsung Dubai. Oke, yang ketujuh, quick turn flight apa 14 jam long flight? 14 jam long flight. 14 jam long flight ya. Winter apa? Yang ke-8, winter apa summer? Summer. Oke. Yang ke-9, black or pink? Black. Yakin? Bukannya Blackpink. Kemarin sempat jadi Aduh, Mbak, malu. Kemarin bukannya sempat jadi Lisa Blackpink gitu ya? Tapi cantik loh, bener. Oh ya ampun, Mbak. Aduh. Ini Lisa Blackpinknya ala Indonesia ya, ala tapi dari Indonesia. Oke, yang ke-10. Jakarta Timur. Pokoknya kalau kalian mau lihat Blackpink, Lisa Blackpink ala Indonesia, kunjungi Instagramnya Kak Yunda ya, Yunda Fitriasa. Ya, yang terakhir nih ya, yang nomor 10. Yang 10. Instagram apa YouTube? YouTube. Oke. Yeay. Akhirnya berhasil. Gak gampang, enggak susah kan, sebenarnya mah gampang. Cuma tadi ada Cuma oke Kak Yunda, ini sudah tinggal 3 menit lagi. Ternyata Kak Yunda di wrap up aja ya. Untuk malam ini, tapi sebelumnya saya berterima kasih dulu sama Kak Yunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi tamu di live-nya Instagram Cabin Crew Indonesia. Terima kasih banyak sayang. Boleh dong? Oke, ditutup boleh Kak Yunda. Ya aku juga bilang makasih juga buat Cabin Crew Indonesia sama Mbak Mira yang udah selalu ngedukung juga buat konten-konten aku yang masih newbie ini dalam buat konten. Terus untuk teman-teman semua yang mau jadi cabin crew tetap semangat, pokoknya gagal. Selalu. Oke, jangan lupa kalian bisa ikutin YouTube-nya Kak Yunda yang sangat menarik. Itu banyak sekali tentang beauty, tentang kecantikan, juga tentang pramugari. Bagaimana sih di situ banyak sekali tips dan triknya. Pengalaman Kak Yunda juga di YouTube-nya banyak ya Kak Yunda ya. Ya. Nama YouTube-nya apa Kak Yunda? Boleh dikasih tahu? Namanya Ayunda Nur Fitriasa. Oke, Ayunda Nur Fitriasa. Ada linknya. Ada linknya. Oke, kalian ada linknya di Instagram. Kalian kunjungi Instagramnya Yunda Fitriasa, kemudian dikunjungi juga YouTube-nya, di like dan di subscribe. Itu kan begitu ya? Iya. Oke. Oke deh semuanya. Terima kasih banyak Kak Yunda. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di live-nya berikutnya dengan para pramugari yang akan memberikan motivasi, pramugari yang hebat. Di sini Kak Mira memang sengaja pramugari atau pramugara tentang cabin crew. Begitu. Jadi kalau misalnya Cabin Crew Indonesia Instagramnya memilih, betul. Saya sangat memilih sekali orang-orangnya untuk menjadikan untuk jadi konten ya di Cabin Crew Indonesia seperti itu. Karena untuk menghapus semua stigma-stigma yang kemarin itu lalu lalang ya,
Iya. Betul. Oke, Kak Yunda, terima kasih banyak sekali lagi. Ya Mbak, sama-sama. Terima Kak kasih Yunda. banyak. Selamat malam Terima kasih semua juga. Ya, jaga kesehatan. Ya, dadah. Oke, bye. Dah.
dance with you. The pee dance. I'm doing the pee dance. I want to know what's the pee dance? I want to pee then dance. Here, let's do this, Mama. Nika ginawa. I learned this dance from Teen Titans Go. Like this.